di YouTube. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang akan kita peroleh hari ini berkah dan manfaat. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Untuk materi, Pak Alfi nanti akan memaparkan materi sampai selesai. Setelah itu akan kita buka sesi tanya jawab, di mana setiap sesi ada 3 pertanyaan, kemudian dijawab oleh Pak Alfi. Silakan Pak Alfi, untuk waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Alfi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya. Ya, siang Pak. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu guru hebat yang pada kesempatan ini kita dipertemukan di room ini guna sama-sama kita berbagi bersama kaitannya tentang apa yang disampaikan kepada saya untuk menyampaikan materi. Maka materi hari ini awalnya saya komunikasikan dengan Ibu Pipit ya, kaitan tentang materi hari ini. Saya menawarkan ke bahan ajar. Kayaknya menarik juga kalau kita buat game ya. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ada dalam room ini ya. Luar biasa saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat sekalian. Semoga ini pengalaman yang menarik juga buat saya, dan beberapa menit ke depan saya akan mempresentasikan kaitannya tentang bagaimana membuat game sederhana untuk file yang berlisensi APK dan bisa diinstal di handphone siswa. Ya, oke. Untuk tidak membuang waktu, Bapak Ibu, mohon izin host ya sama moderator, saya share screen ya. Boleh ya? Ya, silakan Pak. Kelihatan ya, Bu Bibit? Ya, kelihatan Pak, tapi belum di slideshow. Udah ya? Tampilannya masih belum slideshow. Sudah. Oh, udah slideshow ini. Kelihatan, Bu? Ya, kelihatan Pak. Sangat jelas, alhamdulillah. Ya, mohon izin saya mulai, Bapak Ibu. Hari ini kita diskusi bersama tentang buat game edukasi sederhana melalui dashboard Book Apps Ninja ya. Jadi saya perkenalkan dulu, kita tidak menggunakan software ataupun aplikasi yang diinstal di laptop kita, tapi kali ini kita akan memanfaatkan dashboard atau website Quick Apps Ninja. Otomatis pembuatannya juga pasti secara online ya. Untuk membuat game sederhana ini, Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat dari tampilan
laptop atau handphone Bapak Ibu sekarang, kita sering temukan game-game seperti ini ya di Play Store. Misalnya mengaitkan beberapa huruf sehingga menjadi sebuah kata, atau menebak gambar dan sejenisnya ya. Oke, video tutorialnya saya sudah unggah di YouTube. Bapak Ibu nanti bisa lihat secara jelas ya di YouTube, dan nanti di scan aja barcode ini. Oke, yang pertama Bapak Ibu, kita masuk ke browser. Silahkan Bapak Ibu menggunakan browser yang dianggap mudah. Sini saya menggunakan Chrome ya, Google Chrome. Kemudian pada label alamat di browser Bapak Ibu ketik appninja.com ya, appninja.com. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini ya. Ini adalah dashboard dari Ninja ya. Pak, Setelah masuk Pak ngapo? Oh, setelah masuk ke dashboardnya, yang pertama itu kita registrasi dulu. Bapak Ibu klik registrasinya ya. Pak Alfi, mohon maaf, Ya. suaranya tidak begitu jelas, Pak. Nggak jelas ya? Ada background suara. Ya, sudah. Oke. Ya, saya ulang ya, Bapak Ibu masuk ke browser, silakan memanfaatkan browser yang ada di handphone Bapak Ibu atau laptop Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan Chrome. Pada kolom alamat di atas, silahkan ketik quickappninja.com. Setelah itu akan muncul atau akan tampil dashboard utama dari Quick App Ninja seperti yang tampil di layar Bapak Ibu sekarang. Kemudian ya di kanan atas kita registrasi dulu. Kita registrasi ya. Ya, proses registrasinya seperti aplikasi-aplikasi biasa Bapak Ibu, seperti dashboard lainnya ya. Bisa dengan cara memasukkan email secara manual atau bisa langsung login lewat Google ya, ketika browser kita sudah terintegrasi dengan Google. Ya, silahkan nanti disesuaikan. Nah, setelah diregistrasi, kita akan masuk di halaman atau area kerja kita untuk membuat game. Tampilannya mungkin yang tampil di handphone atau laptop Bapak Ibu tidak seperti yang punya saya ya. Ya, ini ada beberapa riwayat game yang sudah saya buat. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru pernah registrasi, di depan ini pasti kosong ya, kosong. Karena belum ada file yang dibuat atau APK yang dibuat. Oke, setelah itu pilih create new game di kanan atas. Kita akan membuat game baru. Nah, setelah memilih game baru akan tampil 5 template. Template pertama ini adalah seperti tulisannya for fix one word. Artinya kita menampilkan 4 gambar dengan 1 kunci jawaban kata. Ya. Kemudian yang kedua ini menebak gambar. Template yang ketiga ini semacam puzzle gitu ya. Jadi ada ubin-ubin yang dibuka, tapi tidak semua gambar itu terbuka, sebagian aja, sehingga siswa dapat menebak gambar apa atau terkait dengan soal dari gambar tersebut. Ya.
Yang keempat yaitu menebak kata ya, menebak kata atau mengaitkan beberapa huruf dan dijadikan sebagai kata sesuai pertanyaan. Yang keempat ini chat store. Ini sampai sekarang saya belum pernah praktikan ya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa kembangkan. Sebelum dilanjutkan, perlu saya informasikan aplikasi ini gratis, tidak berbayar. Jika ingin mengupgrade ke versi premiumnya, kita hanya ingin untuk menghilangkan logo atau lisensi dari aplikasi tersebut pada APK kita, tetapi tidak mengganggu jalannya game yang sudah kita buat. Oke, saya kenalkan dulu area kerja dari Quick Apps Ninja. Membuat game di sini sangat sederhana sekali, Bapak Ibu ya, sangat praktis, terus cepat ya. Ya, boleh dikatakan cepat tanpa coding, tanpa pemrogramer, Bapak Ibu pemula pun bisa. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk kita menghidupkan kelas-kelas daring kita yang sementara berjalan ya, mungkin sebagai ice break ya. Dan ketika Bapak Ibu punya akun Google Play Store ya, siapa tahu bisa diunggah ke Play Store ya, sehingga bermanfaat bagi orang banyak. Oke, saya perkenalkan dulu, ada beberapa tahap yang harus kita lewati dalam membuat game ini, yaitu ada 5 tahap yang wajib. Terus tahap terakhir, monetisasi ini hanya sebagai tambahan kalau misalnya game kita diunggah ke Play Store dan harus berbayar. Intinya tahap pertama adalah desain. Ya, pada tahap ini Bapak Ibu kita mendesain gambar, template, terus warna huruf, warna background, warna garis dan sebagainya. Intinya berkaitan tentang warna dan gambar di desain. Sambil melihat mungkin Bapak Ibu bisa bisa sambil praktik ya, silakan dibuka di laptop Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, konten. Ya, pada konten ini Bapak Ibu, ini yang sangat penting, inti dari gamifikasi ini, yaitu kita memasukkan materi ajar atau bahan ajar ataupun inti dari game yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Kemudian sound yang ketiga, setelah melewati tahap desain konten, nah kita akan lanjut ke sound. Nah di sound ini Bapak Ibu kita bisa memanipulasi suara tombol, kemudian pada saat game level misalnya, atau saat login pertama atau saat exit game, ya biasanya kan game seperti itu ya. Saat loginnya bunyinya apa gitu ya, pada saat next level bunyinya juga apa, atau pada saat play ya, nanti kita akan lebih kenal lebih jauh soundnya. Kemudian yang terakhir icon ya, icon, silahkan kita diberi kesempatan juga pada Quick App Ninja ini untuk membuat icon secara otomatis. Nah, ini Bapak Ibu tanpa harus mengkonvert JPEG ke PNG ya. Biasanya kan icon itu identik dengan gambar yang berlisensi PNG ya, PNG. Nah, di sini secara otomatis sekalipun gambarnya dalam bentuk JPEG, JPG, ketika masuk di sini akan dikonvers menjadi gambar icon. Ya, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ini tidak wajib, saya tidak membahas hari ini karena ini menyangkut monetisasi game kita. Kalau game kita itu berbayar dan diunggah di Play Store. Setelah 245 tahapan ini selesai, yang terakhir yaitu generate game di kanan yang ini tidak aktif karena belum ada game yang kita buat. Oke, next saya perkenalkan secara singkat Bapak Ibu. Yang pertama fitur desain dari 5 komponen Quick App Ninja tadi. Yang pertama adalah fitur desain. Pada fitur desain ini Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan bahwa di sini kita memasukkan template
atau mengedit gambar atau merubah warna font, background dan sebagainya semua didesain ini Bapak Ibu ya. Jadi contoh ini Splash. Jadi Bapak Ibu pada saat game kita Splash itu tampilannya seperti apa, lalu di sini mau masukkan gambar silahkan ya, hingga atau background-nya ada gambar atau polos putih seperti ini. Kemudian saya contohkan juga menu ya, menu. Menu game itu artinya ada beberapa teks atau tombol aktif yang hyperlink misalnya, ya seperti itu. Misalnya about, sound on, dan level. Ya, ini bisa dirubah warnanya Bapak Ibu, nanti disesuaikan warna di kanan ya. Kemudian tombol play-nya juga Bapak Ibu nanti sesuaikan. Silahkan pilih warna dan teksnya. Ya, kemudian gameplay. Gameplay ini pada saat game itu berlangsung, Bapak Ibu, di sini kita masih bisa merubah jenis huruf, warna, dan warna latarnya. Ya, ada banyak ini ya Bapak Ibu. Saya contohkan 4 saja. Intinya tekniknya sama aja. Di fitur desain ini adalah pengaturan warna, background, dan teks, dan juga gambar, ya, gambar background. Kemudian level, saya contohkan satu level, ya ketika kita berada pada tampilan level, di sini warnanya juga bisa disesuaikan. Ya. Oke, beberapa contoh ada submenu dari desain. Yang berikut adalah fitur konten. Pada fitur konten ini, Bapak Ibu, ini yang menjadi inti daripada game kita. Dan di sini kita bisa menginclude KD atau materi atau mungkin bisa juga semacam pesan-pesan moral yang mau dijadikan sebagai game. Silahkan Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan tekniknya aja di sini untuk membuat. Ya, yang terpenting di dalam fitur konten di sebelah kiri ini Bapak Ibu, ini di mana kita akan menentukan game kita ini berada sampai berapa level. Ya, biasanya kan game itu punya level-level atau tahapan-tahapan yang harus diselesaikan siswa sampai misinya selesai. Ya. Ketika Bapak Ibu ingin menambahkan level, tinggal memilih add level yang ini. Ya. Setelah itu beri kunci jawaban, ya. Kita beri kunci jawaban. Saya contohkan ini satu template Bapak Ibu ya, dari 5 template yang saya tampilkan tadi, tebak gambar, 4 gambar 1 kata, kemudian tebak kata. Ini yang saya contohkan ini adalah tebak kata. Ya. Jadi nanti tebak gambar pada tekniknya semua sama, cuma pada konten aja yang berbeda. Ya, karena ini tebak kata, kontennya kita berbaur dengan huruf sehingga menjadi sebuah kata. Ya. Oke, next. Pada tampilan di atas ada 3x3, 4x4, 5x5, dan seterusnya. Ini adalah jumlah dari kotak atau lingkaran-lingkaran ini. Ya. Kalau misalnya di sini pilih 3x3, makanya jumlah dari huruf yang akan kita masukkan itu nanti ada 9. Ya. Oke, ini karena saya memilih 5x5, maka ini ada 25 huruf. Ya. Terserah nanti Bapak Ibu mau memilih yang mana, disesuaikan dengan tingkat kelas masing-masing ya. Mungkin yang SMP bisa pakai sampai 8x8 ya. Kemudian di add letters ini Bapak Ibu, ini adalah ketika kita mengklik di sini, berarti awalnya ini kosong semua, ada huruf. Tapi ketika kita memasukkan add letters, Bapak Ibu di sini kita akan memasukkan huruf-huruf ini. Ya, kita masukkan huruf-huruf, setelah itu di sebelahnya, ya, ini adalah untuk menentukan kunci jawabannya. Contoh saya memasukkan semua huruf, ya. Kemudian kunci jawabannya adalah udang.
Ya, ini ditarik seperti di handphone, Bapak Ibu, walaupun kerjanya di laptop, ditarik membentuk kunci jawaban, ya, sampai di sini tertulis nama kuncinya, ya. Kemudian kalau misalnya dalam satu lembar ini ada 2 kunci jawaban, berarti Bapak Ibu tarik lagi. Ya, tarik lagi ke kunci jawaban, nanti akan muncul. Jadi, siswa menyelesaikan level ini, siswa tidak berpindah ke level selanjutnya kalau belum tuntas menyelesaikan level, contoh level 1 ya. Ya. Yang berikut fitur yang di kanan, ya ini kita bisa mengatur tata letak huruf yang berada di kotak ini, baik posisinya center atau di kiri kanan. Pengaturannya di sini Bapak Ibu. Yang di atas kiri kanan, yang di bawah adalah atas bawah. Oke, itu fitur konten. Kemudian pada fitur sound, di sini ada beberapa submenu yang misalnya game launch. Ya, ketika game itu kita mulai pertama dibuka siswa, soundnya seperti apa? Di sini sudah ada musik yang disediakan oleh Quick App Ninja. Atau Bapak Ibu mau mengganti, bisa di kanan ini ada ikon download, diklik, kemudian diganti dengan sound Bapak Ibu yang Bapak Ibu kehendaki. Nah, saya sarankan di sini jangan diotak-atik Bapak Ibu ya. Di sini kita ikuti dulu yang defaultnya aplikasi yang sudah ditetapkan ini, kita ikuti dulu. Dilewatkan aja ini, anggap saja Bapak Ibu final ya. Kalau mau diganti boleh sebenarnya di kanan ini, tetapi risikonya itu karena semakin berat file yang kita insert ke dalam Quick Apps Ninja, maka akan berpengaruh pada ukuran juga nantinya, ya, ukuran yang nanti diinstal di handphone siswa. Oke, itu fitur sound. Kemudian Bapak Ibu, ya, kemudian pada fitur icon, ya, Bapak Ibu, kita bisa merubah icon dari game kita. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa icon itu gambar identitas dari sebuah aplikasi, file, ataupun folder. Ya, Bapak Ibu nanti di sini akan tampil, kita bisa mengganti icon dengan foto atau gambar kita, ataupun logo sekolah, ataupun logo yang identik dengan tema daripada game kita. Di sini ya. Kemudian di bagian bawah, Bapak Ibu, ketika kita menggantinya, di bagian bawah ini akan tampil tampilannya ketika diupload ke Play Store. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Oke. Jadi intinya pada fitur icon ini Bapak Ibu mengganti atau merubah gambar kecil yang merupakan identitas dari aplikasi Bapak Ibu yang sedang dibuat. Oke, yang berikut setelah icon pada menu setting. Menu setting ini yang paling terakhir Bapak Ibu sebelum kita generate game. Ini juga sangat penting. Yang pertama adalah name, ya, nama daripada game kita. Otomatis Bapak Ibu mengikuti penjelasan saya dari tadi pasti bertanya, loh soalnya di mana Kak? Ya, sudah hampir selesai kok enggak ada soalnya. Ya, karena ini menebak kata berarti hanya menggunakan satu pertanyaan. Ya, pertanyaan itu yang menjadi judul dari aplikasi aplikasi kita. Ya, contoh ini tebak kata hewan vertebrata. Berarti yang disediakan tadi pada saat siswa melacak huruf-huruf itu adalah nama-nama hewan yang tergolong dalam hewan vertebrata. Seperti itu.
Ya, kemudian di bawahnya setelah masukkan nama game, yang kedua, Bapak Ibu wajib memasukkan email karena ini akan menjadi notifikasi ke handphone email Bapak Ibu ketika APK-nya sudah bisa digunakan. Ya. Kemudian pada tampilan di sebelah kiri Hans Management, ya, di sini tempat kita mengatur poin-poin per level. Ya, kita bisa beri bonus kepada siswa, misalnya mereka merasa kesulitan dalam menyelesaikan game kita beri petunjuk. Ya, petunjuk itu dengan beberapa poin, misalnya satu kata satu petunjuk. Ya, kalau kata itu ada 7, mereka menggunakan 3 petunjuk, berarti petunjuknya sudah habis. Ya, jadi mereka game pindah lagi ke game berikut, baru mereka dapat bonus lagi berapa petunjuk. Pengaturannya di sini Bapak Ibu, Hands Management. Oke, jika sudah selesai yang terakhir, saatnya kita generate game. Ya, istilahnya kita rendering game kita menjadi file APK yang siap di copy, diinstal di handphone. Ya. Kan Bapak Ibu klik generate game. Kemudian akan ada notifikasi seperti ini. Ya, ini memberi informasi bahwa game kita, proses generating game kita akan diproses maksimal 24 jam. Ya, jadi paling lambat 24 jam game kita akan diproses sehingga berlisensi APK. Tetapi pengalaman saya, Bapak Ibu, beberapa game yang telah saya buat, saya tidak sampai 24 jam, kadang cuma 10 menit, ya, kadang juga 5 menit, ya. Tapi melewati 20 menit itu tidak pernah ya, tidak pernah. Ya, ini batas maksimal 24 jam maksudnya, ya. Tapi cepat aja loh, coba dipraktikkan ya. Kemudian Bapak Ibu pilih send ya. Oke, dikirim dan kita setuju kesepakatan itu. Kita akan kembali ke dashboard Quick App Ninja. Setelah Bapak Ibu tuntas satu file game tadi, maka game itu akan tampil di depan di sini. Ya. Akan tampil, Bapak Ibu sambil mengecek titik 3 diklik. Kalau misalnya fasilitas download APK, download screenshot belum muncul, berarti game itu masih dalam proses yang tadi ya, yang saya bilang maksimal 24 jam. Ya, biasanya hanya muncul clone game dan hide game. Ya, Bapak Ibu nanti tunggu aja, ditunggu kadang 5 menit, ya kadang juga 2 menit. Ya. Boleh dikata tergantung amal saleh seperti itu. Ya, silakan di-download APK-nya. Ya, Bapak Ibu kopikan ke HP, diuji dulu APK-nya. Kalau misalnya layak dibawa ke siswa, silakan dikirim ke grup-grup WA atau grup-grup kelas. Kemudian download screenshot. Satu kelebihan dari Quick App Ninja telah memberi fasilitas kepada kita yang membantu kita pada saat kita proses upload APK kita ke Play Store, ya, melalui Google Developer. Di sini Bapak Ibu, di sini fasilitasnya sudah ada. Ketika Bapak Ibu mengupload APK ini ke Play Store, secara otomatis di dalam download screenshot ini sudah ada gambar-gambar yang nanti akan menjadi kebutuhan kita di Play Store. Ya, biasanya ketika kita mengupload file ke Play Store itu meminta minimal berapa screenshot APK kita. Kemudian ketika tampil di tablet juga tampilannya seperti apa. Di sini sudah ada fasilitasnya, Bapak Ibu, kita tidak masuk lagi ke Photoshop untuk merubah ukuran-ukuran itu. Ya, oke. Setelah itu, ya selesai Bapak Ibu ya, selesai. Silakan dipraktikkan kalau ada sempat kita demo, ya. Kalau enggak juga ada, dan saya sudah siapkan 2 tutorial di YouTube
yang sudah dibuat, satu untuk tebak kata dan satu untuk tebak gambar. Saya contohkan aja untuk lebih jelas. Ini Bapak Ibu, ini tebak gambar sila Pancasila, bisa dipakai untuk siswa kelas 1 SD. Ya, jadi ini saya tampilkan gambar, kemudian misalnya bintang, ya, sila keberapa, ya. Nah, dari bintang itu siswa langsung menjawab. Ada fasilitas keyboardnya ya, yang terbatas sesuai dengan jumlah kunci jawaban. Ya, demikian untuk sesi presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Halo. Ya, terima kasih Pak Alfi. Jadi atas paparannya yang luar biasa. Ini adalah sudah selesai nih Pak ya materi ya. Kalau sudah kita buka sesi pertanyaan. Ya, ya. Sudah ada Sudah. beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa chat, nanti moodnya bisa dibuka supaya langsung. Untuk sesi pertama 3 pertanyaan dulu. Silakan chat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya boleh bertanya? Oh ya, Pak Ainul. Silakan Pak Ainul. Oh, Pak Rolis Ya, sama Pak Pak Rolis. Ainul nih yang mau tanya. Oh, Pak Rolis, maaf. Ya, Pak Rolis. Ya, silakan Pak Rolis. Ya, terima kasih, Bu. Ini berjumpa lagi dengan Pak Alfi, teman saya, komikus sang juara di komik nasional kemarin nih ya. Saya aman dengan itu Pak Alfi, dengan aplikasi yang sudah dijelaskan Bapak. Kira-kira adakah aplikasi yang mirip-mirip seperti itu, istilahnya yang lebih mudah, yang istilahnya kalau orang awam itu tinggal hanya masukkan saja, terus tinggal langsung jadi gitu, ada nggak yang membuat referensi untuk kita semua? Itu aja dari saya, terima kasih. Ya. Pak Alfi bagaimana langsung dijawab saja ya Pak supaya tidak lupa langsung serta yang lain Saya bisa boleh. menyimak juga nggih. Silakan Pak Alfi. Ya, ya. Oke, terima kasih ya. Ini tidak disangka bisa ketemu di sini, Pak Rolis. Ya. Ya, jadi gini ya, saya juga belum praktekkan sampai ke tingkat itu ya. Tapi selama ini saya udah coba di Adobe Flash untuk membuat game, kemudian Meet Meet App Inventor, ya. Ketika saya bukan temukan sih, saya ikut juga webinar seperti ini dan di komunitas kami dan mendapat pengalaman ini dan saya praktikan dan sudah saya bagikan ke siswa-siswi. Ternyata ini lebih praktis dan lebih mudah ketimbang beberapa yang sudah saya pelajari, atau mungkin ada teman-teman yang memang ada yang lebih praktis dari ini. Tapi yang sepengetahuan saya, yang saya tahu itu bahwa fasilitas ini sangat sederhana dan mudah. Gambarnya juga pada saat tebak gambar, Bapak Ibu bisa menginclude atau menginsert gambar yang sudah jadi di sini. Karena yang saya praktikkan ini adalah tebak kata. Ya, nanti pada saat gambar, intinya satu aja Bapak Ibu, siapkan bahannya dulu sebelum kita beraksi di hadapan laptop. Ya. Siapkan rancangan. Kalau misalnya game itu hanya sebuah hiburan, ya boleh misalnya nama-nama provinsi, ya ada 34 provinsi misalnya. Berarti Bapak Ibu buatkan dalam 34 level ya, 34 level. Berarti mereka kalau tebak kata, mereka nanti itu tadi menggeser huruf, menghubungkan satu dengan yang lain sehingga menjadi sebuah kata. Tapi kalau misalnya contohnya Ibu mau buat baju adat 34 provinsi, berarti tidak bisa di template tadi tebak kita, harus masuk di template tebak gambar. Ya mungkin Pak Rulis seperti itu. Itu saya
ini mungkin ada pengalaman teman-teman yang lebih praktis lagi. Yang saya tahu itu bahwa dari beberapa Terima software kasih, yang Pak. saya Terima kasih, kemarin, Pak. Ya. ini yang lebih praktis ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Alfi. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, saya langsung saja, jadi tidak usah ditampung ya, langsung saja nanti saya lempar ke Pak Alfi untuk menjawab. Ini ada Bu Nani Pelangi. Nani. Saya, Bu. Oh ya, silakan Bu Nani. Jadi lebih jelas kalau kita langsung saja daripada di chat. Silakan Bu Nani. Oh, Bu Deva ini. Ya, maaf, Bu Deva. Silakan Bu Deva, saya membaca chatnya dari Bu Nani. Silakan Bu Deva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada seluruhnya. Kemarin Pak Pak Alfi udah pernah datang ke Labuan Batu. Yang diundang sama dari Pak Taufik ya, Pak. Di mana dia Oh adakan? iya. Sama Pak Taufik kemarin Di mana adakan? bulan lalu kalau nggak salah. Iya. Jadi saya tengok ya, saya mau nanya juga, saya ini sering buat game ya kan, tapi nggak pernah dari Android gitu. Jadi yang saya tengok yang diajari Bapak Alfi ini gamenya berbentuk seperti TTS ya Pak. Iya. Siapa yang kata pun ya? Ikut deh. TTS ya, tadi saya lihat. Jadi saya juga lagi merancang game, tapi dia gamenya itu seperti petualangan. Ada nggak kira-kira aplikasinya selain yang Bapak ini? Itu aja Bu Deva. Sudah cukup Bu Deva? Halo? Sudah Bu Deva? Udah. Oh ya, silakan Alfi langsung saya lempar saja ya. Nggak usah saya tampung dulu ya. Iya. Bapak Ibu, ini mohon maaf yang tidak bertanya mohon di-mute Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu. Alfi, silakan Pak Alfi. Mana dia yang bertanya? Oke, Ibu Deva ya. Kita tentang software ya, software jenisnya yang bisa kita manfaatkan untuk membuat game petualangan gitu. Ya. Karena tema kita hari ini adalah membuat game sederhana, ya, maka konsen saya yang praktis, dinamis, cepat, dan mudah dipakai. Pengalaman kami untuk game-game petualangan, saya pernah menggunakan Construct 2. Ya, itu juga bagus. Banyak tutorialnya di YouTube ya. Silakan Construct 2. Itu pernah dilombakan pada saat Innobel 2018 kalau tidak salah. 18 atau 17 ya. Kemudian ada juga tapi lebih sulit softwarenya, itu yang harus kita belajar coding juga tuh. Meet and Inventor sama Adobe Flash ya, di Adobe Flash. Ya. Mungkin seperti itu Bu. Kalau yang saya paparkan ini yang praktis ya. Kalau mau yang lebih gamenya lebih menarik, ada petualangan. Untuk yang basic, yang dasar, saya sarankan ke Construct 2. Agak sedikit mudah membuat game petualangan di situ. Seperti itu ya Bu Deva. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Alfi. Silakan Bapak Ibu bisa melambaikan tangan jika ingin bertanya. Ini Bu Mas Riani. Bu Mas Riani, silakan Bu Mas Riani. Bisa minta tolong buka mute. Bapak Ibu, mohon untuk Bapak Ibu yang lainnya tidak bertanya, untuk audionya di mute, nggih.
Bu Masriani, mana Bu Masriani? Oke, kalau gitu saya baca sambil saya baca Halo? pertanyaan. Ya, Bu Masriani ada? Silakan Bu, Ya, Ibu bisa halo. mengajukan pertanyaan Assalamualaikum. langsung. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Bu. Kan ini setiap kita selesai membuat aplikasi game, kita download aplikasinya. Nah, kalau untuk nanti buat game baru lagi, langkahnya sama. Kita download lagi gitu. Terima kasih. Ya, Pak Alfi. Silakan Pak Alfi. Untuk membuat game lagi, apakah perlu download lagi? Langkahnya sama? Oh ya, seperti tampilan tadi, Ibu siapa ya? Ibu Marsya. Ya, seperti tampilan Ya, nih Pak. tadi, Bu. Oh iya ya. Bu Masriani. Saya buka dashboard saya ya, saya bisa dilihat. Eh, Jadi kesimpulannya tidak ada tidak perlu membuka lagi ya. Semua game yang kita buat itu bisa diedit, Bapak Ibu masih bisa diedit. Makanya saya sarankan diuji dulu Bapak Ibu setelah buat. Eh, Bapak Ibu uji dulu kalau layak, fiturnya semua udah berfungsi. Nah, silahkan baru dibagikan ke siswa. Jadi contoh ini beberapa game yang sudah saya buat seperti ini. Jadi sewaktu-waktu masih bisa diedit ini. Ya, teknik dan cara membuatnya sama seperti langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Cuman ketika Bapak Ibu memilih template yang berbeda, berarti langkah-langkah pasti berbeda. Contoh, saya buka satu untuk ini ya. Ini sejenis puzzle. Ya. Nah, kalau sampai kita menggunakan game yang themes-nya ini, berarti yang pertama itu Bapak Ibu harus siapkan dulu gambar. Ya, sebanyak gambarnya disiapkan, ditampung di satu folder, dan dimudahkan dicari. Nah, tampilan gamenya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, tampilan gamenya seperti ini. Jadi nanti gambar ini tertutup semua. Siswa membuka hanya sebagian kotak, lalu kuncinya di sini. Ya, nah, nanti saya contohkan ini ya. Duduk. Duduk. Saya buka aja satu file yang sudah dibuat. Ya. Ini edit game ya. Nah, di sini kita masih bisa mengedit gamenya. Oke, yang pertama desain. Di sini saya merubah latar ini ya. Ini merah misalnya di sini. Ya, bisa dirubah. Nanti disesuaikan. Oke. Ya, di sini Bapak Ibu bisa masukkan gambar Bapak Ibu ataupun logo aplikasi atau logo sekolah, silahkan. Ya, setelah itu di konten. Nah, ini gambarnya. Saya contohkan ini materi kelas 1 SD. Ya, contoh ini ya. Bintang sila keberapa? Ya. Jadi pertanyaannya jawabannya 1. Kemudian sila keberapa? 2. Terus sampai selesai. Kalau misalnya ada tambahan lagi, Bapak Ibu tinggal tambah aja. Ya, ini sebanyak mungkin bisa ini level. Oke. Nanti pada saat akhirnya siswa mengerjakannya seperti ini, Bapak Ibu. Oke, ini bintang yang muncul. Contoh, itu ada bintang di belakang gambar ya. Ya, siswa membuka sebagian kotak aja. Kemudian dia memasukkan kunci jawaban. Ya, di sini. Nanti dia memasukkan SATO ya. Jadi hurufnya juga ini tidak muncul semua nanti. Ya, tidak muncul semua huruf seperti keyboard biasa,
tapi hanya sebagian yang muncul dan sebagian huruf sebagai pengecoh. Ya, jadi seperti itu ya Bu Misrah. Ibu tidak perlu registrasi lagi. Intinya Ibu ingat aja akun yang Bapak Ibu daftar tadi. Kemudian login lagi. Nah, di dalamnya itu beberapa APK yang pernah dibuat masih tersimpan dan masih bisa diedit dan bahkan masih bisa digenerate lagi menjadi file APK. Ya, seperti itu mungkin Bu Pipit. Ya, terima kasih Pak Alfi. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Nani Pelangi. Chatnya ini masih ada waktu banyak, jadi langsung saja saya buka pertanyaan langsung supaya lebih jelas. Mungkin kalau di chat saya menyampaikan ada yang perlu disambung lagi dengan pertanyaan berikutnya. Bu Nani Pelangi, silakan Bu Nani Pelangi. Oh iya. Terima kasih Bu Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, Pak Alfi mau nanya, ini untuk pembuatan aplikasi ini harus online atau bisa offline? Itu yang pertama. Yang kedua berarti game ini nantinya bisa dipublish menjadi ke Android ya Pak ya? Oh iya. Oke. Satu lagi, keunggulan dari aplikasi Quick App Ninja ini apa ya Pak? Dari yang lain gitu. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bu Pipit ya. Ya, silakan Pak Alfi. Oke. Bu Nani ya. Bu Nani yang pertama tadi apa ya? Saya cuma nangkap yang terakhir aja, tidak sempat tulis. Tadi pertanyaan gimana? Perlu saya ulangi Pak? Iya, bisa diulangi Bu. Ya. Apakah aplikasi ini bisa dipublish di Android gitu ya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, keunggulan aplikasi Ninja ini apa Pak? Oke ya. Apakah aplikasinya bisa dipublish di Play Store? Ya. Satu lagi saya lupa tadi, pembuatannya online atau offline. Ya, jadi pertama dulu ya, untuk pembuatan karena kita menggunakan fasilitas dashboard otomatis harus online. Ya, otomatis harus online. Kemudian saya kaitkan juga dengan kelebihannya bisa dipakai di daerah 3T Bapak Ibu. Ini kita bisa pakai di daerah 3T. Kenapa? Aplikasi ini dibuat secara online, tapi proses pemanfaatan aplikasi ini tanpa harus online. Ya, jadi intinya Bapak Ibu buat dulu secara online dan bisa di-share ke siswa, mungkin dengan share it misalnya, yang tanpa membutuhkan jaringan internet, dan siswa juga bisa mengerjakan atau menyelesaikan level-level dari APK kita itu secara offline. Ya, itu salah satu kelebihan. Kemudian bagaimana aplikasi ini bisa diunggah ke Play Store, itu juga kelebihannya, bisa diunggah ke Play Store. Kemudian praktis ya, cepat buatnya, dan Bapak Ibu bisa dibuat hari ini, satu hari itu bisa menghasilkan, kalau rajin sih bisa 5-6 game sehari. Ya, kalau ada waktu gitu ya. Untuk menghasilkan satu game aja. Intinya gamenya sederhana Bapak Ibu, dipahami dulu bahwa gamenya sederhana. Kita tidak membuat game petualangan, game-game yang menantang, berarti kita mungkin menggunakan aplikasi lain. Dan fiturnya kelemahannya fiturnya hanya ada 4. Untuk template-nya itu hanya 4. Yang tadi tebak gambar,
dan tambah satu lagi ya tentang chat store ya. Tapi itu jarang digunakan Bapak Ibu. Ya, itu kekurangannya. Salah satu juga kekurangannya itu ada logo dari biasanya kan di sebuah aplikasi itu ada kalau bahasa Indonesianya tentang ya. Nah, tentang itu artinya inovator dari orang yang membuat software itu atau file itu. Ya, di situ bisa dirubah. Itu salah satu kelemahannya. Ya, itu hak cipta daripada Quick Admin. Kita bisa merubahnya kecuali kita harus upgrade ke premium dengan harga $9 kalau tidak salah. Ya, tapi bagi saya itu nggak ada masalah lah, nggak masalah. Intinya kontennya, levelnya berjalan dengan bagus dan siswa merasa menantang menyelesaikan game kita. Untuk mengunggah ke Play Store, syaratnya pasti kawan-kawan sekalian yang sudah paham bahwa harus memiliki akun Google Developer ya, atau Google Console. Itu kalau tidak salah itu sekitar, saya pernah beli tahun 2017 kalau tidak salah, itu sekitar 600.000 untuk satu akun Google Developer yang sebagai admin kita bisa mengunggah APK ke Play Store. Ya, tapi untuk harga sekarang saya belum tahu, Bapak Ibu bisa nanti dilihat. Saya akan tunjukkan beberapa game yang sementara lagi ngantri ya di Google Play Store. Ya. Sudah Pak Alfi, ada penjelasan mungkin? Mungkin demikian Pak Ibu. Oh ya, terima kasih Pak Alfi. Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan acungkan tangan, nanti akan kita buka. Pak Ainul yakin tadi. Silakan Pak Ainul mau bertanya. Oh ya, Bu Pipit, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfi sebagai inspirasi saya ya untuk dengan aplikasi yang dibuat oleh Pak Alfi. Yang saya tanyakan tadi sudah beberapa yang ditanyakan oleh teman-teman. Apakah dari aplikasi ini bisa kita ambil nilai sebagai hasil anak-anak untuk kita masukkan ke dalam penilaian itu Pak? Itu aja singkat Pak Alfi, terima kasih. Ya. Silakan Pak Alfi. Bapak Ibu mohon maaf tolong dicek audionya yang belum di-mute. Minta tolong di-mute Bapak Ibu karena sudah di-mute sama host ternyata dibuka lagi oleh Bapak Ibu, buka tutup. Jadi mohon maaf mengganggu suara narasumber juga penanya. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu. Silakan Pak Alfi untuk pertanyaan Pak Ainul. Oke, terima kasih Pak Ainul ya. Apakah bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi atau penilaian? Intinya gini aja, Bapak Ibu, tergantung tujuan dari game ini mau dijadikan seperti apa. Kalau misalnya Bapak Ibu mau jadikan game ini sebagai diambil nilai, berarti otomatis kita harus buat segala instrumennya yang berkaitan tentang penilaian. Tapi selama ini yang saya praktikan, ini saya gunakan hanya sebagai game edukasi, sebatas permainan untuk menghilangkan kejenuhan siswa selama proses belajar daring di rumah, ya, daripada mereka menggunakan bermain game-game yang tersedia di Play Store yang tidak ada nilai edukasinya, ya saya buat game yang ada nilai edukasinya yang saya kirim ke grup-grup kelas. Ya, kalau misalnya ada yang mau praktekkan sampai ke penilaian, boleh. Mungkin triknya screen daripada level terakhir itu di foto atau di screen dan dikirim ke siswa. Nah, di situ di level terakhir itu ada poin yang dia selesaikan sampai selesai dia dapat berapa poin. Kemudian bisa juga di pengaturan sebelum
kita generate APK tadi, kita bisa menentukan waktu, ya, waktu penyelesaian sampai akhir, tapi tidak bisa membatasi Bapak Ibu. Yang namanya game per level itu tidak bisa membatasi waktu, dia harus tuntaskan game itu sampai tuntas di level itu baru bisa berpindah ke level selanjutnya. Jadi kesimpulannya agak sulit lah kalau dibuat untuk penilaian. Tapi kalau Bapak Ibu mau berkreasi, mau bisa punya inovasi bahwa ini dibawa ke penilaian, boleh. Selama ini saya belum terbawa bahwa game ini akan dibawa ke penilaian. Namanya juga permainan seperti itu. Ya, mungkin seperti itu, Bu Pipit ya. Terima kasih, Ya. terima kasih Pak Alfi ya. Terima kasih Ini Pak Alfi. disesuaikan Pak. Pak, ya Pak Mas Nur mau bertanya Pak. Pak Mas Nur, silakan Pak Mas Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Riau. Jauh ya Pak. Ya, terima kasih Pak Alfi. Ini ada kan saya pendidikan agama Islam. Untuk tampilan huruf hijaiyah saya Pak Alfi untuk aplikasi ini. Terima kasih. Silakan Pak Alfi. Tampilan huruf hijaiyah bisa ya Pak Alfi? Pak Alfi. Saya belum praktekkan Pak Mansur ya. Tapi biasanya kalau language Arabic kita aktifkan pada Windows, itu semua pengetikan itu bisa diganti ke huruf hijaiyah. Kalau saya sarankan, kalau untuk tebak kata tadi, misalnya Bapak mau mengangkat materi PAI, bagusnya pakai tebak gambar. Ya, ya pakai tebak gambar sehingga ada ayat-ayat Al-Quran atau teks-teks yang Arabik bisa dijadikan sebagai gambar. Ya, kalau misalnya kesulitan untuk mengatur Windows-nya ke language Arabic, ya karena rata-rata Windows kita itu otomatis default-nya itu adalah bahasa Inggris. Ya, biasanya kita harus download lagi bahasanya. Bisa Pak, bisa digunakan. Intinya kita setting dulu, setting laptop kita untuk bisa mengetik Arab. Ya, misalnya ada di kontrol panel itu aturannya. Tapi selama ini kan kita udah, selama guru PI ini kan udah mulai malas mengetik Arab Pak. Yang ada fasilitas software-software Al-Quran digital misalnya. Ya. Jadi udah beda sama guru-guru itu mengetik Arab di hafal itu tombolnya. Sekarang ini udah memanfaatkan yang praktis semua sehingga udah seperti itu Pak Mansur ya. Ya. Terima kasih. Ya, begitu ya Pak Mansur. Jadi harus install dulu ya Pak Alfi ya kalau mau mengisi huruf Arab. Pertanyaan berikutnya, iya Pak BAP, ya. Silakan dari tadi mengacungkan tangan, maaf. Silakan, adik saya yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pipit selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan Mas Alfi Hasan luar biasa penyampaian materi tentang game sederhana. Saya sangat tertarik sekali dan saya tadi mencoba apa yang disampaikan oleh Mas Alfi. Jadi ada pertanyaan saya terkait tadi saya mencoba hanya sekali lintas saja tentang tebak gambar. Nah, apakah dalam pembuatan game sederhana ini, misal di tebak gambar, itu ada pembatasan kata untuk sebuah pertanyaan dan jawaban? Karena tadi saya melihat untuk membuat your correct question itu sekitar 25 karakter. Kemudian jawabannya sekitar berapa karakter? Apakah memang ada pembatasan Mas Alfi untuk pertanyaan dan jawaban di tebak gambar atau begitu juga di fitur yang lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Alfi, langsung saja. Apa ada pembatasan karakter ya pada pertanyaan atau jawaban? Halo, Pak Alfi.
Belum keluar suaranya? Ya. Ya, Ya, silakan Pak Alfi. Pak siapa tadi ya? Pak BH. BHP Riau. Ya. Bagus. Oke Pak. Jadi memang betul di fitur untuk pengetikan teksnya itu ada pembatasan karakter termasuk spasi. Ya. Jadi makanya ini tergantung kreativitas kita mengangkat tema dari game kita itu. Intinya gini, kalau misalnya tema gambar berarti dia harus menyelesaikan kan berapa level. Ya, contoh yang saya contohkan tadi, intinya materi yang akan kita angkat itu materi berupa rincian, ya, jangan uraian atau deskripsi. Ya, misalnya macam-macam unsur-unsur, ya, contoh hewan vertebrata misalnya, ya nama-nama hewannya itu ada banyak ke bawah sehingga ada level-level. Dan untuk kata itu memang dibatasi karena untuk tebak katanya itu kan namanya juga kata. Ya, kunci jawabannya jangan sampai jadi kalimat. Ya, jadi kata biasanya dibatasi jumlah katanya. Seperti itu, Pak ya. Ya, untuk gambar, sementara kalau untuk gambar juga ada pembatasan di situ, ya. Yang Bapak maksudkan tadi di tebak gambar atau tembak kata, Pak? Tebak gambar tadi, tebak gambar. Di Ya, di tebak gambar. Ya, maksimal 14 karakter ya. Kalau pertanyaan tadi 25 karakter, jawaban itu sekitar berapa tadi? Ada pembatasan seperti itu. Jadi tadi seperti saya tadi kan membuat gambar. Nah, gambar sudah masuk, kemudian saya misalnya saya buat di sana inisiator dan penggerak sahabat inspiratif. Ternyata tidak bisa karena lebih dari 25 karakter. Kemudian kombinasi huruf dan angka tadi juga tidak bisa. Apakah ada settingannya atau bagaimana juga tuh? Ya, langsung saja silakan Pak Alfi. Ya, memang ada keterbatasan di aplikasi ini, salah satunya karakter dari apa yang akan kita masukkan. Intinya itu Bapak Ibu tergantung kreativitas kita. Ketika jangankan di ini ya, misalnya di Kahoot, Bapak Ibu yang pernah pakai Kahoot misalnya untuk evaluasi pembelajaran online, di Kahoot juga terbatas karakter soalnya, karakter kunci jawaban. Tapi kalau sebagian orang menganggap itu tidak terbatas karena teks bisa dikonvert menjadi gambar. Ya, jadi kalau dibawa ke gambar bisa muat banyak gitu. Ya, jadi nanti Pak disesuaikan, kalian berkreativitas, nanti memilih konten yang mudah dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di APK. Ya, di APK ini ya. Nah, kalau misalnya saya mungkin kalau kita upgrade ke $9 tadi mungkin fasilitasnya akan terbuka. Seperti yang terjadi di Kahoot juga seperti itu. Ya. Seperti itu Pak BHP dari Riau. Silakan Bu. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Alfi. Bapak Ibu silakan jika ada yang ditanyakan lagi jangan lupa mengisi absen. Ada di chat linknya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu silakan. Mumpung ketemu Pak Alfi. Pak Alfi luar biasa ini materinya ya, sangat dibutuhkan sekali pada saat pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini. Pak Alfi ada yang tanya ini linknya untuk YouTube bisa di-share di chat di sini supaya teman-teman yang lain nanti bisa membuka link Pak Alfi di YouTube. Oh iya, saya ambil linknya dulu ya. Dan ini teman-teman juga minta untuk materinya nanti di-share Pak Alfi PPT-nya.
Ya, link PPT-nya saya kirim untuk PPT-nya, link download-nya saya kirimkan di chat ya. Kemudian kalau misalnya ini agak berat ya buka YouTube. Di PPT itu ada video tutorialnya, ada barcode di depannya, Bapak Ibu. Nanti di scan aja barcode, itu akan 2 video tutorial, yang satunya buat game tebak gambar, ya. Yang satunya itu tebak kata. Sudah, Bu Pipit, sudah ada di Oh ya, terima kasih. Pak Alfi, ini saya lihat ada beberapa video tutorial dari Pak Alfi. Mungkin selain aplikasi ini bisa di-share, mungkin teman-teman nanti bisa mempelajari juga, sehingga masing-masing individu biasanya seleranya dan ketertarikannya beda-beda. Oh, ternyata lebih mudah dan pakai aplikasi yang A atau aplikasi yang B, begitu Pak Alfi? Oh ya, untuk lebih jelasnya nanti lihat aja di channel YouTube saya, Bu Pipit ya. Sesuai kebutuhan, ada beberapa panduan software yang saya buat di sana, termasuk software-software untuk pemanfaatan pada masa pandemi ini, untuk penilaian, untuk kelas daring, ya. Ada beberapa, ada Kahoot, ada Quizzes juga, Google Form dan sebagainya. Ada intinya nanti lihat aja lah di. Kalau saya Anda mungkin lacak lagi ke channel sekarang. Tapi Pak Alfi masih ingat berapa banyak Pak Alfi video tutorial yang dibuat Pak Alfi di YouTube? Di YouTube, Bu, ya? Ya, di YouTube sudah ada berapa? Maksudnya kalau misalkan nih teman-teman ada yang mencari ketemu 4, Pak Alfi sudah up 5, yang 2-nya mungkin bisa ditelusuri lagi. Semuanya di publik, Bu, jadi terlihat. Jadi intinya gini, kalau Bapak Ibu mau cari channel seseorang di YouTube, jangan search nama kontennya. Jadi gini ya, saya izin ya. Ini tidak tampak Pak Alfi, tidak tampak layarnya. Nah, sudah tampak. Ya, jadi nanti klik aja nama channel orang tersebut dan pilih video. Nah, di sini baru terlihat seluruh video yang pernah dipublish. Ya, publish oleh si pemilik channel ini. Ya. Jadi nanti dilihat aja, Bu Ibu, ini ada beberapa panduan di sini dan bisa menjadi referensi, membantu lah. Seperti itu, Bu. Dan untuk sekarang ini, makanya kemarin kan saya tawarkan ke Ibu Pipit, alangkah baiknya kita buat bahan ajar persiapan untuk APK. Kalau misalnya teman-teman bisa menarik dengan file APK, pasti ke depannya teman-teman akan terbayang bagaimana membuat bahan ajar berbasis APK. Ya, jadi sementara ini kami sedang mengembangkan beberapa bahan ajar yang dibuat oleh beberapa guru. Kemudian kita uji kelayakannya. Kalau misalnya layak di publish di Play Store, maka kita unggah ke channel. Ya.
Ya, Pak Alfi. Mohon maaf, ini ada suara masuk ya. Ya, ini Pak Dedi mau bertanya lagi, Pak Alfi. Ya, silakan Bu. Dedi Wahyudi, silakan Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini maaf agak terlambat karena tadi dari meetingnya rupanya di Facebook bukan di Zoom. Jadi ini pertama kali menggunakan sistem web meeting. Ini materinya luar biasa. Pertanyaan saya untuk Pak Ali Bandar, kita kan saya mengajar di bukan di sekolah kota, jadi saya mengajar di desa atau dusun atau kampung lah. Anaknya tidak banyak yang memakai Android. Bagaimana caranya kita membuat game sederhana itu yang mungkin dari Android tapi kita gunakan pada kelas yang nyata, artinya tatap muka. Nah, jadi kita bagaimana membuat game yang bisa mengedukasi mereka yang dari pembelajaran kita untuk di dalam mudah-mudahan saya mendapatkan jawabannya. Terima kasih Bu Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya permasalahan ini tidak hanya dihadapi Pak Dedi ya Pak ya. Jadi memang banyak permasalahan seperti ini di guru-guru. Monggo Pak Alfi, bagaimana Pak Alfi kira-kira solusinya menurut Pak Alfi ya? Ya, Pak Dedi ya. Jadi pertanyaan ini sering muncul ketika pembahasan di webinar kaitannya tentang kelas daring, bahan ajar, kemudian evaluasi dan sebagainya. Ya, pasti pada pembuatan game juga kita terbayang gimana membuat game untuk kelas offline misalnya, atau sekolah yang punya keterbatasan atau daerah yang memang jangkauannya masih jauh dari jaringan. Jadi gini Pak Dedi ya, kaitannya tentang pemanfaatan game ini dibuat secara online. Ya, jangan sabar. Game ini dibuat secara online, tetapi penggunaan game ini tidak online Pak, jadi offline. Ya, nah bisa dibuat dulu di daerah yang ada jaringan. Setelah jadi, Bapak bisa ke sekolah atau mungkin pada saat masuk nanti, atau mungkin dibagi ke siswa melalui share it ya. Share it itu kan tidak harus internet ya, lewat share it misalnya, dan siswa bisa menggunakan aplikasi ini secara offline ya. Dan ini yang sedang kami kembangkan ini Bapak Ibu, salah satunya bukan saja game tapi bahan ajar yang digunakan siswa secara offline ya. Jadi di share aja lewat share it, bahan ajarnya dalam bentuk APK, videonya misalnya video pembelajarannya dikirim ke HP siswa dan dipakai di daerah 3T. Itu bisa Pak, bisa. Kalau bahan ajar bisa kita modifikasi antara Google Site sama Need Inventor ya. Bahannya dibuat di Google Site, Bapak Ibu konvert masuk ke Inventor sehingga diambil file eksistensi APK-nya. Nah, tampilan bahan ajar yang tadi bisa diinstal di HP siswa atau di di tab dan sejenisnya. Intinya bukan laptop lah ya, karena eksistensi filenya adalah APK. Mungkin demikian Pak Dedi ya.
Jadi permasalahan yang di Pak Dedi juga dihadapi saya di Maluku juga seperti itu. Jangankan di daerah kepulauan, di kota juga tidak maksimal. Keterbatasan juga ada di orang tua siswa. Ya, seperti itu Pak Dedi. Ya. Ya, makasih Pak Alfi. Saya mohon nanti jawabannya bisa dibagi atau tadi disampaikan di YouTube-nya ke grup sahabat inspirasi 2020. Ya, insya Allah Pak. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak Dedi dan Pak Alfi penjelasannya. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lain? Ada yang bertanya lagi? Masih ada waktu kita sebelum saya simpulkan dan saya tutup. Bapak Ibu, tadi memang betul ya Pak Alfi, memang kebanyakan walaupun di kota permasalahan yang kita hadapi seperti itu. Terkait Iya. dengan kebijakan Android terutama. Ya. Ini Makanya tema Hardiknas kali ini sangat tepat dengan kondisi sekarang. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Nirwana. Silakan Bu Nirwana disampaikan langsung supaya lebih jelas. Bu Nirwana. Bu Nirwana masih ada? Ya, silakan disampaikan langsung ke Pak Alfi, Bu Nirwana. Selamat siang, Pak ya. Siang. Saya ingin menanyakan, bagaimana jika hasil yang sudah kita buat itu kita buat ke dalam bentuk HP atau sudah kita print begitu, karena saya kebetulan bertugas yang siswanya tidak pada memiliki HP Android begitu, dan tidak mungkin juga handphone saya selalu mereka kan begitu. Jadi alangkah baiknya supaya mereka bisa bekerja atau belajar bervariasi begitu dengan gini. Bagaimana jika itu bisa bisa nggak hasil yang kita buat itu di print begitu? Karena tidak memungkinkan mereka menggunakan handphone atau Android HP Android. Ya, silakan Pak Alfi. Apakah mungkin di print Pak Alfi jika siswa tidak mempunyai HP Android? Kemungkinan di print mungkin bisa Bu ya, karena ada step by step yang harus dia selesaikan. Contohnya tebak gambar, ya. Yang tebak gambar itu kan dia harus membuka sebagian gambar, ya. Itu bisa juga di print. Ya kalau di print saya pikir dibuat aja di Word gitu, tanpa harus ke ini ya. Saya sarankan Bu, ada satu software dia game untuk kelas offline, yaitu membuat teka-teki silang Bu, TTS. Di TTS ya. Ya, mungkin TTS bisa dijadikan sebagai game edukasi untuk kelas offline. Lebih menantang ketimbang Ibu menggunakan PDF saja di print, lalu dijadikan sebagai game untuk siswa. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Jadi memang Pak Alfi juga belum pernah mencoba ya gitu di print ya? Belum Bu, belum. Belum. Ya. Terima kasih Pak Alfi. Masih ada waktu, sedikit waktu Bapak Ibu, masih ada yang perlu ditanyakan ke Pak Alfi mumpung masih ada waktu? Ini waktu kurang 6 menit lagi ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya simpulkan dan saya tutup, mohon maaf tadi saya terlewat memperkenalkan host di grup ini. Mas Bambang, silakan masuk Mas Bambang. Mas Bambang, mana Mas Bambang? Adik saya yang ganteng. Halo hadir. Ya, silakan sebelum kita tutup saya perkenalkan dulu jadi supaya Bapak Ibu teman-teman di sini tahu hostnya itu ganteng gitu. Itu videonya mana itu?
Oke, sudah hadir Mas ya Mbak Bambang, Pipit ya. Ya, hadir. Halo, videonya mana videonya? ada? Belum tampak di saya. Suaranya terdengar. Oh, sudah tampak. Suaranya terdengar ya. Jadi ini adalah Pak Bambang Anwar. Terus di diskusi daring ini, mohon maaf tadi karena terlewat memperkenalkan. Jadi saya mau nyaur utang. Beliaunya adalah guru dari Jambi, guru IPA ya Pak ya? Ya, IPA dari siap. Jambi yang luar biasa, muda, berprestasi, ganteng lagi. Silakan Pak Bambang sebelum kita menyampaikan sesuatu. Ini sepertinya sudah pertanyaannya sudah tidak ada lagi di chat, sudah tidak ada yang angkat tangan. Oke, terima kasih Mbak Pipit, terima kasih kepada Mas Alfi, kemudian kepada rekan-rekan sahabat inspirasi semuanya. Alhamdulillah sepertinya materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan berguna bagi kita, terutama guru-guru yang ingin melaksanakan pembelajaran secara online ya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Bambang Anwar. Mungkin tadi ada kesalahan teknis jadi terlewat ya. Seharusnya saya membuka itu. Tapi tidak apa-apa. Yang jelas inti pada acara kita pada hari ini terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja Mbak Alfi. Mbak Pipit, mohon maaf Bang Alfi. Iya, ya ini adalah host kita hari ini. Mohon maaf tadi di awal begitu dilempar ke saya, terus saya kilaf langsung saya Iya. bablas. Itu karena semangatnya itu Maaf Mbak ya, Pipit ya. Semangatnya. Iya, mohon maaf. Jadi Pak Alfi, terima kasih sekali Pak Alfi. Diskusi hari ini Ya, luar biasa, sama-sama, Bu Fitri. bermanfaat. Ya mungkin Ya. Pak Alfi, harapan saya lain kali Pak Alfi semoga masih berkenan untuk sharing ilmu yang berupa bahan ajar tadi ya Pak Alfi ya. Sepertinya Kahoot itu bagus itu Mbak Pipit kalau Bang Alfinya bersedia. Aplikasi Kahoot. Promo, Pak Bambang. Iya, Kahoot itu sekarang lagi promo. Sepertinya Bang Alfi mungkin bersedia untuk memaparkan di grup kita. Terima kasih Bang Alfi. Ya. Insya Allah. Makasih Pak Alfi. Jadi untuk materi hari ini luar biasa sekali. Saya sekedar menyimpulkan sedikit bahwa aplikasi ini bisa dibuat secara offline, membuatnya online ya Pak. Tetapi nanti bisa dipakai offline melalui ShareIt. Kemudian juga ada batasan-batasan karakter. Sebelumnya disiapkan dulu bahannya begitu. Mohon maaf, mungkin tadi ada suara-suara, mungkin ada yang terlewat dari saya ya Pak, karena ada suara-suara yang masuk. Bentar, untuk beberapa permasalahan, yaitu terutama yang mungkin ini dihadapi oleh semua guru di Indonesia bahwa tidak semua itu punya Android, sehingga juga harus disikapi. Tetapi sayangnya ini tidak bisa di-print ya Pak ya, sehingga untuk siswa yang tidak mempunyai Android tidak bisa diakomodir dengan pemberian hard copy. Itu mungkin kesimpulan dari saya. Mohon maaf kalau yang sempurna karena memang tadi adanya suara yang masuk. Untuk kemudian penutupan saya serahkan kembali kepada Mas Bambang. Silakan Bambang. Sepenuhnya saya serahkan ini Mas Bambang. Ya, terima kasih Mbak Pipit. Terima kasih kepada Pak Alfi dan rekan-rekan sahabat inspirasi semuanya. Alhamdulillah pada siang ini
Kita telah sama-sama menyelesaikan diskusi kita mengenai game edukasi ya. Mungkin nanti akan berlanjut dengan tema yang lain sehingga akan menambah kasana ilmu bagi kita para guru untuk menjalankan work from home, itu belajar dari rumah. Yang mana kita sudah dituntut untuk melakukan pembelajaran secara online. Untuk materi hari ini sangat bermanfaat sekali. Semoga dapat kita aplikasikan dengan semua perangkat yang kita miliki dan dapat berguna bagi siswa-siswa kita untuk dalam belajar, terutama antusias mereka terhadap game ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita menutupi acara hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sebagai host Bambang Anwar, kemudian Ibu Pipit Pujiastuti sebagai moderator, kemudian beberapa teman inisiator dari Sahabat Inspirasi. Mohon undur diri. Terima kasih. Tidak lupa saya sampaikan Bapak Ibu yang telah hadir untuk mengisi absen. Itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfi, Ya, mohon pamit Bu Pipit ya. Udah 1:30 di sini. Mau zuhur dulu. Terima kasih Pak Alfi. Barakallah Waktu ilmunya. Indonesia Timur ya. Terima kasih. Allah Ya, terima kasih. Ibu peserta yang berpartisipasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.